Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Dan biasanya peringatan ini terjadi pada bulan September. Peringatan ini dimaksudkan agar kita umat beriman bisa meluangkan waktu kita untuk bisa membaca kitab suci yang di dalamnya banyak berisi tentang ajaran-ajaran cinta kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk melihat kembali tugas kita sebagai orang beriman yang selalu hidup dalam kebersamaan, yang selalu hidup dalam persekutuan. Sebagai umat beriman, kita tidak hanya mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab terhadap sesama kita. Hal ini bukan berarti bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi bagaimana kita dituntut untuk membantu sesama kita agar bisa bersama-sama memperoleh keselamatan yang datang dari Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa membantu sesama kita untuk memperoleh keselamatan? Caranya adalah bersedia membuka hati kita untuk lebih berani menegur sesama kita apabila teman atau sahabat kita berjalan di jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Melalui bacaan pertama, yaitu dari kitab Yehezkiel, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab atas keselamatan sesama kita, terutama bagi mereka yang melakukan kejahatan. Tuhan berfirman, apabila engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat supaya bertobat atas hidupnya, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Yehezkiel menegaskan bahwa kita tidak boleh tinggal diam apabila kita melihat sesama kita melakukan kejahatan. Tugas kita adalah menegurnya atau menasihatinya agar dia bisa bertobat. Dalam Injil hari ini, penginjil Matius menguraikan begitu detail ajaran Yesus bagaimana caranya menegur sesama kita yang melakukan kejahatan. Yesus mengajarkan kepada kita, pertama-tama yang harus kita lakukan ketika melihat sesama kita melakukan kejahatan adalah menegurnya secara empat mata. Jikalau dia tidak mau menerima nasihat kita, maka kita membawa seseorang atau dua orang saksi lainnya di hadapannya. Dan ini bukan bermaksud untuk memojokkan dia, tetapi untuk meyakinkan dia atas kesalahan yang dibuatnya. Jika setelah mendatangkan saksi, tetapi dia belum mau mengakui kesalahannya, maka tugas kita adalah membawa dia ke hadapan jemaat, agar semakin banyak orang menasihati dia dengan harapan agar dia bisa bertobat. Dan setelah semua langkah ini sudah ditempuh, tetapi dia belum menerima kesalahannya, maka anggaplah dia sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kebenaran. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja dipanggil untuk saling mendukung satu sama lain, terutama di dalam pencarian akan pertobatan. Langkah-langkah yang diajarkan oleh Kristus mau mengingatkan kita bahwa setiap kita mempunyai tanggung jawab terhadap sesama kita untuk membawa sesama kita yang jatuh dalam dosa kepada pertobatan.
kita perlu menyadari bahwa orang yang jatuh dalam dosa berada dalam kebingungan akan kegagalannya. Karena itu, dia sangat membutuhkan uluran tangan kasih sesamanya untuk membangkitkan dia dari keterpurukannya. Ajakan agar kita mempunyai tanggung jawab terhadap sesama, karena didasarkan pada semangat cinta kasih yang diajarkan oleh Kristus Yesus sendiri. Yesus menghendaki agar dalam hidup ini kita bisa mewujudkan semangat cinta kasih itu kepada sesama kita melalui sikap, tindakan, dan tutur kata kita. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, bahwa sikap saling mengasihi haruslah menjadi dasar dari tindakan kita untuk membantu dan membawa teman atau sahabat kita kepada keselamatan. Mari ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hendaklah dalam hidup kita, dari hari ke hari kita berusaha untuk selalu mewujud nyatakan semangat cinta kasih kepada sesama kita, agar teman, sahabat, kenalan kita tidak terus terjerumus dalam dosa, tetapi bisa sadar akan kesalahannya. Ingatlah firman Allah kepada Yehezkiel, apabila kamu tidak berani memperingatkan sesama kamu atas kesalahannya, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban kesalahannya itu atas diri kamu. Amin.